Karena ilmu ini nggak bakal bisa kita kerjain kalau di rumah aja. Bisa nggak dikerjain? Nah kan, itu dari sumber atasnya juga nggak boleh sembahyang di masjid itu, nggak boleh. Ya kan? Iya. Jadi hal-hal ini buat umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keringanan. Andai pun dalam keadaan hujan, Anda tidak perlu keluar, udah kerjain aja tarik waktunya. Tarik waktunya buat menjaga kualitas. Kan kalau menjama beda sama kosor, Pak. Kalau jamaah kan ngumpulin, berarti kan fadilah jamaah yang dicari kan. Fadilah jamaah ini, Bu. Jadi menjama itu bilangan rakaatnya tetap 4 sama. Zuhur 4, asar. Cuman keringanannya waktunya doang, belum masuk waktu kita udah boleh narik. Gitu. Menjama. Dan ini terjadi kalau hujan. Berarti kalau nggak hujan boleh nggak? Nggak boleh. Dan ini buat yang udah rutin berjamaah ini mah. Itu aja. Kalau memang baru tumben ke masjid hujan, jamaahnya jamaah. Lu mau kemana? Udah kemarin juga kata berjamaah, baru ini. Gitu. Iya. Harusnya gitu kan? Iya benar. Kan ya menurut akal juga kita bisa timbang-timbang. Kayaknya nggak mungkin dah kalau dari zuhur sampai asar hujan lama banget gitu kan? Iya, tapi tetap keringanan dalam syariat. Hatta umpama habis ngerjain sembahyang jamaah nih, hujan berhenti, tetap sah sembahyangnya. Gitu. Pas ajan pulang. Iya. Gitu. Jadi disertai ma'awujudil matari indal ihrami bil ula. Disertai adanya hujan ketika takbiratul ihram pada sholat yang pertama. Berapa tadi ya? Di Isya tahun pertama ya? Iya. Kita lanjutin satu lagi. Al-jamu bil marad. Ini jamak sebab sakit. Ikhtara Nawawi ghairuhu, telah memilih. Siapa An-Nawawi, Imam Nawawi wa ghairu, dan selainnya Imam Nawawi. Ini wa huwa mazhabu Ahmad, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jawazul jam'i bil marad. Boleh menjamak sholat bil maradi sebab sakit. Ini kita tanya, sakit apa? Pilek, batuk, puyeng. Jawazul jam'i bil maradi takliman wa ta'khiran bi syurutil jam'i bis safar, dengan syarat jamak bis safari sebab perjalanan, sama berarti ya. Kebolehan menjamak sholat sebab sakit, takdiman wa takhiran, apakah jamak takdim atau jamak takhir, dengan syarat-syarat jamak sebab perjalanan. Padahal kalau sakit kan nggak kemana-mana ya. Iya, kenapa pakai menjamak? Iya. Jadi agama itu ada yang makul, ada yang baru makul. Agama itu ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Sama bahasan ini tentang khuf. Pernah kita sampaikan, khuf itu sepatu atau kulit yang dipakai di padang pasir. Syarat pakai khuf itu harus sudah punya wudu. Syaratnya udah punya wudu, kemudian baru pakai itu. Ketika dia batal nanti nggak perlu dibuka, tinggal diusap doang atasnya.
atasnya doang diusap, nggak kayak cuci kaki. Pertanyaannya, kalau alas kaki yang kotor itu atasnya apa bawahnya? Atas apa bawah? Bawah. Kenapa yang diusap atasnya? Coba deh, pikirin deh. Bener kan? Begitulah agama. Agama tuh ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Basuhan khuf itu yang dibasuh atasnya, bukan bawahnya. Padahal kalau kotor bawahnya yang diusap, bukan atasnya. Tapi syariat begitu. Jadi ini hal-hal yang berkaitan pada keringanan dalam syariat. Orang sakit kan nggak kemana-mana, ngapain pakai jamak sholat, gitu. Jadi tiap waktu juga emang ada di atas kasur, nggak pakai jalan, nggak repot, nggak capek. Tapi ada ulama menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan sakit sekalipun boleh menjamak. Jamak sholat, syaratnya sama dengan syarat sebab menjamak dalam perjalanan. Jadi takdiman wa ta'khiran bi syurutil jam'i bis safar, dengan sebab, dengan syarat jamak dengan sebab perjalanan. Bagaimana kalau kita pikir pertanyaannya, bagaimana kalau habis sholat dia baik? Iya nggak? Bisa nggak gitu? Nah, sholatnya batal nggak? Enggak batal. Udah bekerjain. Dia tahu juga deh. Iya. Emang kalau yang parah dirawat doang? Enggak juga. Kadang-kadang cuma suntik vitamin doang, dia udah bahan. Ya kan di kasur ya. Iya. Yang dirawat itu belum tentu dia lebih parah. Kadang ada yang harus dirawat, cuma dia milih pulang karena repot, nggak dijagain, atau karena biaya. Ayo, gitu bukan? Iya. Jadi ini keringanan dalam syariat, boleh menjamak sholat sebab sakit, baik jamak takdim atau jamak takhir, dengan syarat-syarat seperti menjamak dalam perjalanan. Jamak takdimnya udah tadi syaratnya. Jamak takhir cuma 2 syaratnya. Niyatuhu qabla khuruji waqtil ula, niatnya sebelum keluar dari waktu yang pertama. Wa dawamul udhri ila tamamis tsaniyah, jamak takhir sebab sakit sama syaratnya dengan jamak takhir sebab perjalanan. Yang kedua yaitu dawamul udhri ila tamamis tsaniyah, masih dalam udzur hingga sempurnanya sholat yang kedua. Berarti kalau sholat pertama udah baik, sholat kedua udah kagak boleh. Kan kalau jamak takdim kan atau jamak akhir kan 2 waktu sholat kan, ya. Maka syarat jamak akhir itu udzurnya dia sehingga selesai sholat yang kedua, udzurnya. Zuhur dia masih sakit, terus kan asar, kan zuhur asar. Kalau jamak akhir zuhur ditarik waktu asar. Yang punya waktu asar atau zuhur? Asar. Asar dia udah kerjain. Nah, zuhur dia akan kerjakan selama dia masih uzur. Jadi selama dia masih dalam uzur, dia boleh mengerjakan menjamak sholat ini. Dawamul udhri ila tamami tsaniyati, senantiasa uzur hingga sempurnanya sholat yang kedua. Hingga sempurna sholat yang kedua. Kalau sembahyang yang kedua baik, udah. Ntar pura-pura puyeng lagi buat kerjaan maghrib. Nah, maka lagi-lagi ibadah itu dibangun atas kejujuran. Mau sholat, mau puasa, apapun itu lagi-lagi kejujuran. Ada orang bulan puasa dia nggak kuat puasa, padahal dia kuat, pura-pura lemes gitu, berarti kan nggak jujur kan? Maka dia kudu jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri.